Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dio Firda Fikri ya. Saya dari Universitas Gunadarma. Saya ngebuat video ini cuma pengen sharing-sharing aja gitu supaya nambah pengetahuan untuk halayak luas gitu ya. Oke, kita ini apa tentang sejarah ya Yunani kuno. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yunani kuno itu. Jadi di Yunani kuno ini awal awal peradabannya itu ada di namanya itu peradaban Pulau Kreta ya apa peradaban Pulau Kreta. Nah, peradaban Pulau Kreta ini terjadi di tahun 2600 sampai 1500 sebelum Masehi, atau peradaban ini bisa disebut dengan Minoa. Minoa ini diambil dari kata dari ya kata dari seorang raja, seorang raja namanya Minos yang berkuasa pada saat itu. Jadi peradaban ini diambil dari raja itu gitu. Nah, ini di peradaban Minoa ini juga terkenal akan budayanya, namanya kebudayaan Minos. Nah, ngerti kan? Oke, semoga mengerti ya kalian. Nah, terus kita lanjut ke kehidupan masyarakatnya. Di di Yunani ini mereka ini mengenal polis. Polis itu apa sih? Polis itu kayak misalkan negara, tapi mereka negara yang berbentuk desa gitu, tapi ada pemerintahan sendiri gitu. Jadi, itu jadi desa tapi ada pemerintahan sendiri, namanya itu polis gitu. Ngerti nggak? Jadi semacam kayak negara tapi itu berbentuk desa gitu. Kota apa atau desa lah gitu ya. Di itunya apa di sejarahnya desa gitu. Jadi desa ini memiliki pemerintahan. Nah, ini polis ini polis yang terkenal pada saat itu, yang paling terkenal sampai sekarang itu ada tiga nih namanya. Athena, Sparta, dan TB. Nah, nanti kita kupas ini. Nanti ntar ada serangan bangsa Persia ya. Jadi, kita lanjut sekarang ya. Nah, terus ini ada namanya perang Persia Yunani. Nah, ini awal mula serangan Persia terhadap Yunani. Jadi perang Persia Yunani ini yang pertama kali itu terjadi tahun 492, mohon maaf ya. Nah, di 492 ini terjadilah peristiwa lari dari kota Marathon ke Athena. Kota Marathon itu adalah kota di sana juga gitu. Kota di sana juga gitu ya. Nah, ini para prajurit Yunani ini lari sepanjang 26 kilo dari kota Marathon ke kota Athena ini gitu. Nah, 26 kilo. Nah, ini cikal bakal eh, lari maraton nih yang sekarang kita kenal itu gitu kan. Lari maraton itu awal diambil dari peristiwa itu eh, peristiwa larinya para para prajurit Yunani di perang Persia Yunani satu. Nah, terus di perang Persia Yunani 2 nih ya. eh Benar. Nah, di perang Persia Yunani 2 ini terjadi di kota Marathon, Marathon itu sendiri ya. Nah, pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh para prajurit Yunani ya. Nah, ini para prajurit Yunani ini harus berlari lebih jauh lagi sepanjang 42 kilometer dari kota Marathon itu ke Athena. Dalam rangka apa mereka berlari? Nah, ini mereka itu pengen cari bantuan gitu, konsolidasi antar antar inilah antar orang gitu, antar bangsa, antar prajurit lah gitu. Jadi mereka minta bantuan ke orang sebelahnya lah gitu ya. Nah, terus ada lagi nih yang terakhir, ada namanya Perang Persia Yunani ketiga. Nah, ini Perang Persia Yunani ketiga ini terjadi tahun 480 sebelum Masehi ya. Nah, ini Perang Persia Yunani ketiga ini melibatkan dua raja, namanya Leonidas I dari Yunani dan Raja Xerxes I dari Persia. Nah, Perang Persia Yunani ketiga ini terjadi di Thermopylae Yunani. Di sana mereka perangnya. Nah, itu dikenal juga dengan peristiwa Battle of Thermopylae. Nah, kalian bisa searching aja di Google ada. Nah, ini perang ini dimenangkan oleh bangsa Yunani ya. Nah, ini Persia ini dapat dipukul mundur oleh mereka, tapi sayangnya gitu Raja Sparta
raja dari polis Sparta yang dari Yunani itu meninggal, terbunuh dia. Nah, terus kita lanjut ke perjanjiannya. Jadi setelah terjadinya perang itu, perang tiga itu, apa terjadilah lagi apa namanya perjanjian perdamaian. Jadi ini perjanjian perdamaian antara Persia dan Yunani ya di tahun 448 sebelum Masehi. Nah, ini perjanjian ini menyebabkan perkembangan yang amat besar gitu bagi bangsa Yunani ya, terutama di bidang apa intelektualnya kayak misalkan lain-lain filsuf kayak misalkan Socrates, Plato gitu, terus ya banyak lagi lah Archimedes, Herodotus. Nah, Herodotus itu yang saya bilang sebelumnya. Nah, terus jangan lanjut lagi ya. Nah, di sistem pemerintahan ini ada namanya tuh bangsa bangsa Sparta ya, polis Sparta atau ya polis Sparta dan juga polis Athena. Nah, polis Sparta ini mereka lebih mengedepankan mereka lebih tangguh di bidang militernya ya. Mereka itu mereka mengadakan gitu latihan militer semenjak dini gitu. Jadi anak-anak kecil gitu udah apa udah dapat latihan militer lah gitu supaya supaya dibentuk jadi prajurit yang kuat gitu nanti ke sana gitu. Nah, terus ada yang kedua ini namanya polis Yunani ya, polis Athena mohon maaf. Nah, polis Athena ini berbeda nih sama Sparta ini. Kalau misalkan Sparta itu lebih mengedepankan tentang keamanan gitu militer gitu ya, kekuatan gitu, mereka itu lebih mengedepankan kekuatan. Nah, ini kalau misalkan polis Athena ini mereka lebih mengedepankan intelektual. Nah, ini polis Athena ini cikal bakal lahirnya para filsuf itu kayak misalkan Socrates, Plato gitu kan, Archimedes. Nah, gitu. Herodotus. Nah, ini jadi sekedar info aja nih Socrates ini yang kita kenal kan, kalian pasti kenal namanya Socrates ini. Nah, ini Socrates ini dia ini punya murid namanya Plato. Nah, Plato ini punya murid namanya Aristoteles. Nah, Aristoteles ini adalah guru dari Alexander Alexander Agung ya, yang nanti raja dari Makedonia yang nanti bakal ngancurin Yunani itu sendiri. Ntar saya ceritain lah di kejatuhannya. Nah, udah. Nah, terus untuk kepercayaannya sendiri ini apa peradaban Minos ataupun bangsa Yunani ini mereka lebih percaya kepada dewa ya, yang kayak kita kenal gitu kan, misalkan sekarang Zeus, Athena gitu kan, terus kayak Hades terus kayak apalagi tuh Poseidon. Nah, ini di sebelah kiri saya ini ada foto dari dewa Zeus. Dewa Zeus ini adalah dewa kuat di Yunani. Nah, ini eh, Zeus ini punya 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 istri namanya tuh Hera. Hera ini dewi, dia itu dewi apa ya? Dewi Asmara. Dewi. Nah, terus yang di sebelah kanan saya ini ada nama Dewi Athena atau Pallas Athena. Nah, dia ini Dewi pengetahuan ya, ini Dewi pengetahuan. Nah, ini bangsa Yunani juga mereka percaya akan adanya pahlawan namanya siapa? Hercules. Nah, itu Hercules, kalian bisa bisa lihat lah, itu ada film Hercules itu ya, ada. Nah, terus oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk karya sastranya ini jadi ada yang namanya tuh Iliad dan Odyssey. Iliad dan Odyssey ini adalah sebuah buku karangan Homer ya. Kalau nggak salah ini keluar di tahun 2004 ya. Nah, ini bercerita tentang apa? Ini cerita buku ini tentang perang Troya yang antara bangsa Yunani dan Troya. Nah, ini ceritanya gini. Jadi eh, perang ini terjadi selama 51 hari ya. Nah, perang ini terjadi karena ada peristiwa pelarian dari putri Sparta ya. Putri Sparta namanya Helena. Nah, ini Helena ini dia kabur gitu, dilarikan oleh pangeran Paris yang berasal dari Troya itu.
Nah, jadi si Troya ini punya pangeran namanya Paris yang ngebawa kabur Helena ini gitu. Nah, terus akibatnya ngebuat si raja itu Raja Agamemnon apa eh, sama Raja Priamus waktu itu berkuasa itu apa berperang lah gitu. Nah, ini di Yunani ini mereka juga eh, terkenal ya akan seorang pahlawan namanya itu Achilles. Achilles Achilles dari Yunani ya. Kalian tahu kan ban apa yang ban Achilles itu yang suka ada sekarang. Ya kan itu ban Achilles itu berasal dari nama pahlawan Yunani itu. Dan di sisi Troya ini ada namanya Hector. Nah, yaitu Hector. Nah, ini perang ini itu dimenangkan oleh bangsa Yunani dengan cara strategi strategi perang kuda Troya ya. Jadi kuda Troya ini apa? Jadi kuda Troya ini sebuah kuda kayu raksasa gitu ya, yang mirip kayak bunker gitu. Nah, yang di dalamnya itu diisi oleh para prajurit Yunani itu. Jadi para prajurit Yunani ini nyimpen kuda Troya ini di depan bentengnya Troya ini gitu kan. Nah ini si bangsa Troya ini menganggap kalau misalkan itu tuh hadiah dari Yunani gitu dari bangsa Yunani gitu kan. Nah, terus alhasil mereka tarik lah gitu kan ke dalam gitu kan, ke dalam kuda itu. Dan ketika dibuka, yang mereka kira itu emas gitu kan. Nah, ini pas dibuka itu bukan emas ternyata yang keluar, tapi ya para prajurit Yunani itu yang nyerang langsung Troya itu sendiri gitu. Nah, ini ada nih filmnya nih, ada kalau kalian bisa lihat kok di film namanya Troy di tahun 2004 ya ada gitu. Nah, terus udah ya, terus kita kita langsung pindah lagi ke seni bangunannya ya. Jadi di di Yunani ini banyak ya, banyak banyak peninggalan. Salah satunya kuil Zeus nih yang sebelah kiri saya. Ini kuil Zeus nih ya. Kuil Zeus ini ya tempat pemujaan pemujaan Zeus ya, itu pemujaan dewa gitu ya. Khususnya Zeus ini gitu. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada yang namanya kuil Parthenon. Nah, Parthenon ini kuilnya Athena. Nah, ini konon katanya di dalam itu ada patung Athena itu sendiri. Oh ya, tadi saya lupa juga. Jadi kan kepercayaan mereka ini kan kepada dewa kan, Yunani ini kan kepada dewa gitu kan. Nah, ini jadi dulu itu ada mereka ini percaya kalau misalkan para dewa itu bersemayam di Gunung Olympus. Gunung Olympus itu adalah salah satu gunung yang dipercaya oleh para masyarakat di Yunani sana gitu. Ya mereka percaya gitu kalau misalkan para dewa itu bersemayam di sana gitu. Nah, itulah di Gunung Olympus itu juga diadakan pertama kalinya olahraga Olimpiade. Nah, Olimpiade itu diambil dari Gunung Olympus itu, dari kata Olympus itu gitu. Nah, terus kita lihat filsuf-filsufnya ya. Nah, ini ada filsufnya itu banyak kayak misalkan ya kayak Socrates itu gitu kan, terus kayak Archimedes, Pythagoras, Herodotus, Aristoteles, terus banyak lagi ya. Banyak lagi. Nah, ini yang di sebelah saya ini Socrates, sebelah kiri ya. Sebelah kiri saya ini Socrates. Nah, sebelah kanan saya ini ada Plato. Nah, ini Plato nih sebelah kanan saya. Nah, ini Socrates ini pernah bilang gini kan. Bukan Socrates, ya Socrates, mohon maaf ya. Socrates ini dia pernah bilang, bila Anda ingin menemukan orang kuat, katanya, pergilah ke Sparta. Tetapi apabila Anda ingin menjumpai orang pintar dan bijak, datanglah ke Athena. Nah, ini Athena ini ya, khususnya Athena ini mereka lebih mengedepankan pikiran, logika, dan rasional ya. Makanya kenapa bisa ilmu filsafat itu bisa muncul 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 sampai sekarang gitu ya. Nah, itu gara-gara dari sana itu, dari Athena itu gitu. Ya, lanjut lagi ya. Nah, terus ini ada kejatuhan Yunani kuno. Nah, kejatuhan Yunani kuno ini mereka Yunani kuno ini jatuh di tahun 4
Mohon maaf nih, sebentar ya. Di perang Peloponnesos ya, 431 sampai 404. Mohon maaf ya. Nah, ini perang Peloponnesos ini terjadi karena adanya persaingan antar polis di Yunani. Nah, karena karena kita tahu gitu kan, Yunani apa Athena ini adalah polis terkuat gitu di saat pada saat itu gitu, membuat para polis-polis yang lain ini mereka merasa khawatir. Kenapa? Mereka ini merasa khawatir takutnya menjadi sasaran ekspansi selanjutnya dari Athena itu sendiri gitu. Jadi Athena itu makin luas gitu ya, makin luas apa eh, kekuasaannya gitu. Nah, terus eh, keadaan ini menyebabkan Sparta, polis Sparta yang memimpin Liga Peloponnesos. Jadi dulu itu ada namanya eh, Liga Desos. Jadi apa Athena ini tuh dia ngemimpin, namanya tuh kayak sebuah persekutuan gitu, namanya Liga Desos itu gitu. Jadi keadaan ini menyebabkan Sparta ini sebagai pemimpin Liga Peloponnesos. Jadi tadi kalau misalkan apa eh, Athena ini dia kan Liga Desos kan. Nah, ini kalau misalkan apa Sparta ini dia ke Peloponnesos. Nah, ini ngebuat si Sparta ini yang memimpin Liga Peloponnesos itu bangkit dan memimpin para polis-polis yang lain. Jadi si Sparta ini mereka bersatu melawan melawan Athena ini gitu. Nah, ini Athena ini tangguh dengan angkatan lautnya ya. Nah, sedangkan Sparta ini mereka kuat dengan angkatan daratnya. Nah, perang ini mulai meletus tahun 431 sebelum Masehi ya. Dalam perang tersebut pasukan Sparta nih mereka menebang para pohon-pohon yang ada di Athena sana. Tujuannya apa? Supaya apa sanitasi lingkungan situ jadi lebih buruk lah. Yang alhasil apa nimbulin banyak wabah penyakit loh pada saat itu gitu. Ya, jadi apa perekonomian di apa Athena itu ya apa gagal gitu, apa turun gitu. Nah, bahkan eh gara-gara apa? Gara-gara gara-gara ini apa? Gara-gara krisis ekonomi itu apa eh, menyebabkan apa raja yang pada saat itu namanya Perikles ya tahun 429 sebelum Masehi, dia meninggal bersama setengah penduduknya itu, penduduk Athena itu gitu. Nah, ini kematian Perikles ini ngebuat apa Athena ini apa ini apa goyah gitu ya, goyah. Nah, terus ya mau apa ya dengan dengan gampang ya gitu Sparta ngambil alih si Athena ini dengan bantuan Persia gitu. Nah, terus ya perang tersebut itu mengakibatkan rapuhnya pertahanan Athena itu sendiri yang akhirnya nanti bakal diambil alih oleh kerajaan Makedonia. Nah, terus kita 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 lanjut lagi ya. Jadi setelah Peloponnesos itu peristiwa Peloponnesos itu, jadi Yunani ini jatuh ke tangan Alexander Agung. Ya, Alexander Agung itu murid dari Aristoteles itu, ya ya itu gitu. Ya ironis ya. Jadi gurunya sendiri itu enggak, muridnya sendiri itu dia ngancurin apa negaranya gurunya sendiri itu loh, gurunya sendiri gitu. Dengan dalih dia itu pengen berkuasa menguasai dunia karena apa? Karena ketika kecil dulu apa eh, Alexander the Great ini atau Alexander Agung ini dia apa berencana gitu. Katanya kalau misalkan saya sudah besar gitu saya akan menguasai dunia gitu, apa Yunani, Afrika gitu, bahkan Asia gitu, Eropa juga. Nah, terus eh ya untuk mewujudkan apa cita-citanya ini apa Alexander Agung ini memimpin para pasukan yang melakukan berbagai penaklukan gitu di setiap daerahnya itu. Nah, di setiap daerah yang diduduki oleh Raja Alexander ini dia itu memberi apa ngebuat peraturan kalau misalkan para prajuritnya itu harus harus nikah sama putri tepat gitu.
Nah, Alexander Agung sendiri ini dia nikah sama yang namanya Roxana. Roxana ini adalah putri dari Raja Darius III. Darius III ini adalah raja dari Persia. Nah, dia juga punya anak nih namanya Stateira gitu. Nah, di wilayah kekuasaannya ini Raja Alexander Agung ini memadukan budaya setempat gitu dengan budaya Yunani. Jadi apa budayanya dia, budaya Makedonia, Makedonia itu disatuin gitu sama dia gitu, sama kebudayaan Yunani gitu. Nah, sehingga lahirlah kebudayaan baru disebut Helenisme. Nah, Helenisme itu apa kebudayaan baru yang tercipta dari dua itu. Nah, Alexander Agung juga dia juga ini ngebuat ngebangun kota-kota ya di wilayahnya gitu. Dan dia ngasih nama kota-kota yang ini Alexandria gitu. Ada apa kotanya kalau kalian bisa lihat kotanya apa di Google masih ada di Mesir tepatnya Alexandria Mesir. Nah, ini di Alexandria ini juga didirikan setiap kota itu didirikan sebuah perpustakaan gitu. Ya, ya gitu sih. Nah, udah sih ya segitu aja sih. Semoga aja kalian bisa bisa mengerti ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Selanjutnya mungkin gue bakal mohon maaf saya akan membahas tentang peradaban Romawi kuno ya mungkin nanti saya nanti. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.